yang kita juga harus waspadai adalah kedzoliman. Kalau sama Allah itu kita masih bisa mengharapkan ampunan cuma-cuma. Allah ini Ghafurur Rahim, luar biasa Allah. Makanya ulama kita mengatakan huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Haknya Allah itu biasanya Allah akan maafkan. Yang penting tauhid jangan sampai dikorbankan. Allah masih menyisakan maaf yang besar asalkan tauhid kita enggak tercoreng. Walaupun juga tidak menjamin ya. Allah membuka pintu maaf, tapi tidak berarti Allah harus maafkan semua dosa kita. Jangan salah paham ya. Allah hanya akan maafkan bagi yang tobat. Kalau tobat dijamin dimaafkan sama Allah, diampuni. Tapi kalau dia nggak tobat, ini yang jadi masalah. Dia nggak tobat, yang penting dia tidak musyrik, masih ada harapan dapat ampunan cuma-cuma. Tapi bukan dijamin sama Allah. Dia tidak tobat, tapi dia tidak musyrik, masih ada harapan diampuni. Tapi tidak dijamin. Cuman kalau kita ini dosanya sama manusia, pada dasarnya manusia itu menuntut nggak sih haknya? Nuntut. Manusia itu pada dasarnya bukan memaafkan, dia pada dasarnya manusia itu nuntut, nggak terima diperlakukan zalim. Walaupun dia nggak ngomong, ya karena ini di akhirat, di dunia dia nggak semua orang bisa mengadukan kezaliman orang lain. Dia tahu, aduh saya misalnya lapor polisi, panjang urusannya. Belum tentu juga saya dapat apa yang saya tuntut. Saya masukkan pengadilan, harus sewa pengacara, nanti dia naik banding, dia sewa pengacara lebih jago dari pengacara saya sudah keluar duit, nggak dapat itu hak saya. Dunia ini nggak bisa menyelesaikan semua perkara kita. Tapi di akhirat, nah belum tentu yang di dunia ini diem, dia akan diem di akhirat. Makanya jangan sampai kita ini menyisakan kedzaliman. Nabi menekankan pentingnya ini. Man kanat li akhihi madlamatun fi damin aw mal falyatahallal minha al-yawm. Siapa yang masih menyisakan kezaliman terhadap saudaranya terkait harta ataupun darah. Harta atau maksudnya apa? Dia pernah pinjam barangnya seseorang nggak dikembalikan sengaja, atau dia utang nggak dia lunasi sengaja, atau dia curi barang orang lain, atau dia rampas, apapun kezaliman terkait dengan harta ataupun dengan darah, dia sakiti, dia lukai, nggak minta maaf, nggak mau juga dikisos, apalagi bunuh, nggak selesai ya di dunia ya, itu namanya dia masih menanggung kezaliman terkait harta ataupun darah. Falyatahallal minhul yaum, segeralah dia halalkan dengan cara minta maaf atau dia bayar dengan bagaimana seharusnya dia bayar. Ya, contohnya ini ya, contoh ekstrimnya ini, dia menganiaya seseorang hingga hidungnya remuk misalnya. Ya, dia harus siap diremukkan hidungnya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinn wal juruha qisas. Ketetapan Allah begitu. Nyawa bayar nyawa. Mata dibutakan, mata kamu juga harus dibutakan. Hidung yang kamu remukkan, hidungmu diremukkan juga. Telinganya kamu putus, telingamu diputus juga. Kalau dia nuntut hal yang sama, itu haknya dia. Saya nggak nuntut diputus telinganya, tapi saya dikompensasi pakai harta, itu haknya dia. Enggak, saya nggak mau terima duit, saya mau diputus telinganya dia, diputus telinganya. Ya. Artinya ini cara kita lunas di dunia seperti itu. Kalau nggak lunas di dunia, nanti di akhirat. Nah itu yang muskilah itu kalau nggak selesai di dunia. Makanya Nabi bilang falyatahallal minhul yaum qabla an yanfa'a dinarun wala dirham innama hiyal hasanatu wassayyi'at. Jangan sampai nggak selesai di dunia dibawa ke akhirat ketika duit sudah tidak ada manfaatnya lagi. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.